pagi ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya mohon on cam ya. Di on cam dulu, lupa saya tadi mengingatkan, di on cam dulu semua. Oke. Kalau yang nggak bisa on cam, kalau bisa tetap dihidupkan aja kameranya. Ya, kalau sinyal kan biasanya hilang datang. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di Zoom ya. Secara online atas anugerahnya, kemudian rahmatnya dan kuasanya serta hidayahnya atas kita semua, diberi kesehatan dan diberi keberkahan untuk bisa menghadiri kegiatan pada pagi ini, yaitu pembekalan praktikum 1 dan 2 jurusan Ilmu Administrasi FISIP Untan Pontianak ya. Kemudian yang terhormat di sini ada Ibu Kaleb kita, Kaleb jurusan Ilmu Administrasi FISIP Untan, Ibu Dr. Hajah Ida Rahmawati, sehat-sehat ya Ibu ya. Kemudian beserta panitianya. Kemudian yang terhormat juga, mudah-mudahan ada beberapa kaprodi yang ikut di Zoom ini. Terima kasih juga atas kehadiran, kesediaan, dan ada kaprodi IKOM ya, ada Bu Dewi Utami. Kemudian mungkin nanti ada beberapa kaprodi yang akan menyusul. Terima kasih. Juga kepada semua mahasiswa yang saya lihat di kamera ini cerah ya pada pagi hari ini ya. Dengan senyumnya, dengan cerahnya, dengan nggak tahu juga nih udah mandi atau belum ya, mudah-mudahan sudah mandi dan sudah gosok gigi. Tentu saja yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah mahasiswa pada hari ini bisa mendapatkan pembekalan ya untuk kegiatan praktikum 1 dan praktikum 2 yang memang merupakan mata kuliah yang harus diambil di semester Ghazal pada tahun ini. Kemudian tentu saja praktikum 1 dan praktikum 2 ini merupakan salah satu juga mata kuliah yang diisyaratkan untuk program KMMB Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Karena memang di KMMB ini diisyaratkan oleh Mas Menteri ya, kemudian Pak Rektor kita sendiri juga sudah kontrak dengan Mas Menteri untuk 20 SKS di setiap kelulusan sejak tahun 2019 atau 2020, mohon maaf 2020 sampai sekarang. Nah, artinya bahwa praktikum 1 dan praktikum 2 ini menjadi bagian yang harus dan wajib diambil oleh mahasiswa di semester Ghazal ini. Kemudian mudah-mudahan juga teman-teman di sini ready dan juga sudah masuk ke dalam si akad. Jangan sampai sudah mengikuti praktikum 1 dan praktikum 2 di pertengah jalan, isi akadnya tidak muncul, karena itu akan bermasalah di kedepannya. Kenapa bermasalah? Karena tidak bisa mengeluarkan nilai. Ya, dan biasanya jurusan juga kalau sudah telat agak susah untuk membantu, karena itu adalah sistem yang sudah tertera di si akad masing-masing mahasiswa. Kemudian juga setelah ini teman-teman akan dibagi per prodi ya, karena setiap prodi sudah siap dengan kaprodi atau dosen pemateri yang akan memberikan pemahaman apa praktikum 1 dan praktikum 2 itu. Ada beberapa prodi di jurusan kita ilmu administrasi yang mengambil praktikum 1 sebagai perluasan gitu ya, ataupun pemahaman tentang mata kuliah yang berkaitan dengan relevansi dari disiplin ilmu yang teman-teman ambil. Ada juga pengembangan mata kuliah tertentu, misal di IAP, mata kuliah kebijakan publik di praktikum 1 seperti apa, dari konsep, dari teori secara normatif, kemudian bagaimana secara empirisnya atau praktek di lapangan. Kemudian di praktikum 2 sendiri juga ada beberapa prodi yang membuat usulan penelitian atau proposal yang memang membantu mahasiswa untuk
membuat skripsi, the next step atau selanjutnya, langkah selanjutnya. Jadi mahasiswa sudah tidak bingung, sudah tidak galau, sudah tidak apatis ya, bagaimana membuat UP, karena memang pernah saya temukan mahasiswa semester 7 itu galau sekali dia, pusing karena nggak paham sama sekali untuk membuat UP, usulan penelitian. Kemudian ada juga beberapa prodi di praktikum 2 berbentuk magang, artinya teman-teman menargetkan satu lembaga atau baik itu lembaga publik atau pemerintah punya maupun lembaga swasta atau private. Sehingga sebenarnya itu merupakan kreativitas ya, kreativitas dari setiap mahasiswa bagaimana mereka menghadapi mata kuliah praktikum 1 dan praktikum 2 ini sesuai dengan jalur, koridor, dan on the track. Artinya kita juga punya format ya, artinya kita ada guidance, kita ada panduan seperti apa mata kuliah praktikum 1 dan praktikum 2 itu. Kemudian nanti secara detailnya kalian akan mendapatkan pemahaman ini lebih lanjut ya. Karena saya sebagai penggembira aja nih nemenin Ibu Kaleb ya untuk membuka kegiatan ini, mungkin tidak usah panjang-panjang ya Ibu Kaleb karena masih pagi juga. Boleh Bu. Oke, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, praktikum 1 dan praktikum 2 ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Kaleb. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas waktunya telah bersedia berkenan untuk memberikan arahan serta membuka secara resmi acara kita yang terkait dengan pembekalan praktikum 1, praktikum 2 di jurusan ilmu administrasi publik. Untuk selanjutnya, kawan-kawan silahkan kita langsung ya Bu ya. Ya, kita langsung ke masing-masing room atau masing-masing ruangan atau masing-masing aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia, sehingga kita langsung akan memberikan pembekalan yang terkait dengan jurusan prodi masing-masing, program studi masing-masing. Terima kasih Bu Ira atas waktunya telah berkenan membuka dan mengarahkan pembekalan praktikum ini. Saya izin akan memberikan materi di IAP Bu Ira. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Ayo kita masuk pada ruangan yang sesuai dengan prodi kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat. Kita nggak pernah ketemu lagi ya setelah semester ini nggak ada ya? Karena teman-teman sudah selesai ya. Iya, Bu. Ya, sambil menunggu Bu Uli ya. Sambil nunggu Bu Uli Nujulian, ini kesibukan teman-teman apa? Ada yang mengulang mata kuliah atau bagaimana sejauh ini? Masih sibuk nugas sih, Bu. Magang, Bu. Magang. Oh, magang ya. Terus ada yang masih kuliah. Itu Thomas nugas, itu nugas apa Thomas? Enggak, bukan saya, Bu. Setio tadi, Bu. Oh, iya ya. Tapi sekarang lagi prosedurnya lagi apa? Lagi mengajukan magang ya? Kalau untuk di angkatan saya belum sih, Bu. Masih belum, Bu. Oh. Ini angkatan berapa saja ya? Ini angkatan HI 2019 sama 2018, Bu. Oh, HI 2018 dan HI 2019 ya, oke. Ada yang sudah magang mungkin? Belum ya? Sudah ada, Bu. Di mana-mana aja, mungkin bisa berbagi pengalaman sambil kita nunggu Bu Uli ya. Udah hadir, Bu Laras. Oh ya, Ibu sudah ada. Baik, Bu Uli bisa dimulai atau menunggu yang lain? Bagaimana, Bu? Langsung aja ya, soalnya saya lagi di luar. Jadi Oh langsung iya aja. ya, baik ya Bu, saya buka ya Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Ibu Uli Nujulian, yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan untuk hadir dalam pembukaan praktikum 1 dan 2. Di sini mungkin langsung saja ya Bu ya, dipersilakan kepada Bu Uli mungkin untuk memberikan materi atau apa gitu terkait dengan pembekalan praktikum 1 dan 2 ini. Notisnya adalah angkatan HI 2018 dan 2019 ya Bu, mahasiswa HI 2018 dan 2019. Nah, diharapkan teman-teman bisa mendengarkan informasi dari Bu Uli mungkin terkait dengan konsep bekalan magang. Nanti setelah Bu Uli selesai menyampaikan, nanti kita akan membuka sesi diskusi gitu. Baik, kepada waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Uli. Baiklah, terima kasih Bu Laras atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, mohon maaf nih saya lagi di luar soalnya lagi nganterin orang tua saya vaksin kedua. Jadi suaranya mungkin agak berisik ya, mudah-mudahan masih kedengaran ya. Masih, Bu. Jelas Bu, jelas. Jelas ya? Oke. Masih, Bu. Masih. Oke. Baiklah, sebenarnya ini terbagi dua antara yang praktikum 1 dan praktikum 2. Praktikum 1 itu untuk yang angkatan 2019, yang praktikum 2 untuk angkatan 2018. Mungkin saya lihat sih sebagian besar ini angkatan 2019 ya. Karena kalau yang 2018 itu magang sebagian besar itu sudah melaksanakan magangnya. Jadi informasi sebagian besar itu pun mengenai format penulisan, kemudian tata cara supaya bisa melaksanakan magang itu sudah dilaksanakan mereka gitu. Jadi ini saya lebih spesifik ke yang praktikum 1 dulu aja ya. Nah, jadi untuk yang praktikum 1 itu kita agak berbeda dengan program studi lain. Biasanya kalau program studi lain itu mereka membuat karya ilmiah yang mengkompilasi fenomena yang ada dengan teori-teori yang ada di program studi mereka gitu. Nah, kalau di HI itu kita agak berbeda karena kita fokusnya kepada melaksanakan kegiatannya. Kalau pengalaman tahun lalu itu, jadi tiap tahun bisa jadi berbeda. Contohnya tahun-tahun sebelumnya itu biasanya cuma kegiatan aja karena bisa dilaksanakan secara luring.
Nah, tapi karena kondisi pandemi tahun kemarin itu sudah dimulai dengan pelaksanaan kegiatan secara daring ya. Jadi melaksanakan webinar-webinar yang dibagi dari beberapa kelompok. Untuk kelompoknya sendiri udah tahu untuk yang praktikum 1. Kalau untuk praktikum 2 itu lagi proses ya karena ada kesalahan di dalam SK-nya, jadi ada perbaikan gitu. Jadi untuk yang praktikum 1 udah ada yang tahu list nama pembimbingnya dan anggota kelompoknya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti saya share ke salah satu aja ya. Mungkin ke Thomas atau ke Uti atau ke Tasya. Ya. Nanti saya share ke salah satu. Itu kemudian nah itu nanti bisa berkomunikasi ke dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, untuk tahun ini karena juga berhubungan dengan 21 September kemarin itu berhubungan dengan Hari Perdamaian Internasional, jadi saya mau ngambil tema tentang Hari Perdamaian Internasional yang 2021 dengan tema Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Jadi tema besarnya itu nanti masing-masing kelompok bisa berkonsultasi dengan pembimbingnya masing-masing untuk nanti membuat webinar kecil aja gitu kan, webinar kecil. Nah, kemudian nanti setelah dilaksanakan webinarnya akan diarahkan outputnya berupa artikel jurnal gitu ya. Walaupun tidak sampai publikasi, setidaknya ada draft artikel jurnalnya. Lebih baik lagi, nilainya akan menjadi lebih baik kalau sampai publikasi jurnalnya gitu. Makanya memang praktikum ini saya minta kepada ketua lab dan jurusan juga diminta untuk lebih awal untuk pelaksanaan pembekalannya supaya ada persiapan kalian sampai akhir semester untuk menyelesaikan praktikum 1 itu. Semua kegiatannya diselesaikan sampai akhir semester gitu. Nah, jadi sehubungan dengan tadi tema dari Hari Perdamaian Internasional, Recovering Better for an Equitable and Sustainable World, itu nanti masing-masing tinggal koordinasi atau nanti ke nanti masing-masing komunikasi ke saya mengenai tema kecilnya yang akan diangkat, kemudian siapa yang akan diundang, itu nanti komunikasinya ke saya semua. Untuk surat menyurat juga, kalau surat menyurat, kalau mau melalui pengesahan saya boleh, kalau ke pembimbing juga boleh. Biasanya kadang kan ya tergantung yang mana mudahnya aja sih gitu. Saya sih nggak mau fokusnya harus saya gitu, nggak. Yang penting ada yang menyetujui tentang ya pelaksanaan kegiatannya itu. Nah, kemudian di breakdown lagi dari tema besarnya itu tadi. Jadi karena memang masih kondisi pandemi, kemudian PBB juga melihat bahwa kondisi dunia yang masih sakit dan mulai recovery ini, kemudian perhatian dari PBB juga supaya dunia itu bisa segera pulih, kemudian berhubungan dengan bagaimana kita membangun ketahanan masih selama pandemi atau nanti menjelang berakhirnya pandemi itu, kemudian bagaimana kita membentuk dunia menjadi lebih adil dan sehat. Nah, itu fokus dari apa yang disampaikan PBB di dalam Hari Perdamaian Internasional itu. Kemudian fokusnya juga bisa dalam, karena ini kan berhubungan dengan ya kegiatan konflik, mungkin bisa juga berhubungan dengan hate atau kebencian, baik secara dalam jaringan atau luar jaringan, karena memang sekarang dengan adanya pandemi ada peningkatan terhadap penggunaan media komunikasi dan informasi, sehingga faktor untuk terjadinya penyebaran kebencian melalui jaringan pun semakin luas gitu kan. Jadi itu juga jadi fokus dari PBB untuk mengatasi kebencian atau mengatasi konflik yang terjadi di dunia. Kemudian itu tema besarnya, nanti tinggal dikomunikasikan ke pembimbing masing-masing pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Kemudian nanti akan saya share juga pedoman untuk penulisan laporannya, karena di dalam laporan itu
format pelaporannya ada, tapi nanti dilampirkan artikel jurnalnya yang memang sudah diformulasikan gitu ya. Itu jadi bagian outputnya. Jadi outputnya itu jurnal, bukan hanya laporan. Jadi artikel itulah sebenarnya outputnya gitu. Jadi artikel itu dilampirkan di dalam laporan itu. Gitu. Nah kemudian teknis-teknis lainnya yang bisa dikomunikasikan dengan pembimbing. Pembimbingnya itu ada berapa orang? Saya, Bu Ira, Bu Nur Fitri, Pak Ori, Bu Laras, Bu Dewi, Pak Adit ini masih dapat ya kemarin karena SK-nya itu ini. Jadi mungkin Pak Adit, karena Pak Adit sudah tugas belajar, jadi mungkin Pak Adit nanti akan diganti. Mungkin bisa saya mungkin ya, karena kalau dosen yang lain takut membebani dosen yang lain, jadi kemungkinan saya lagi atau nanti saya mengenai yang pembimbingannya Pak Adit. Gitu. Nah kemudian karena saya nggak mau juga membebani Pak Adit ya, karena sudah tugas belajar gitu ya. Nah untuk yang praktikum 2 itu pembimbingnya 6 orang. Saya, Bu Nur, Pak Ori, Bu Laras sama Bu Dewi dan Bu Elita. Oh iya, Bu Elita juga ada. Bu Elita Pak Saremiko. Untuk yang di praktikum 1 itu juga masuk beliau ya. Jadi yang memang ada di home base itu home base dan dosen tetap ya yang diberikan untuk pembimbing praktikumnya gitu. Nah, itu beberapa dosen yang dijadikan pembimbing di praktikum 1 maupun praktikum 2. Saya rasa itu aja dulu, mungkin lebih dalam kita akan bahas di dalam sesi pertanyaan, Bu Laras. Baik, Bu Uli. Merangkum tadi ya apa yang disampaikan Bu Uli. Jadi Bu Uli memaparkan terkait dengan mekanisme praktikum 1 dan praktikum 2. Yang lebih detail di sini dijelaskan sama Bu Uli adalah praktikum 1. Jadi praktikum 1 ini prodi HI agak berbeda dengan prodi-prodi yang lain yang biasanya kompilasi teori dan fenomena. Prodi HI pada praktikum 1 ini lebih kepada pelaksanaan kegiatan ya Bu. Pelaksanaan kegiatan ini nanti untuk nama-nama kelompok dan pembimbingnya itu akan di-share Bu Uli ke kedua angkatan ya Bu. Nanti teman-teman bisa langsung ketika sudah mendapatkan nama pembimbingnya bisa langsung berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Selanjutnya tema dari pelaksanaan kegiatan praktikum ini, Kaprodi kita mengangkat tema terkait dengan Hari Perdamaian Internasional. Nah itu nanti teman-teman nanti setiap kelompok akan membuat tema-tema kecil. Nah tema-tema kecil itu teman-teman harus diskusikan dengan Bu Uli. Di sini tema-tema pengangkatan tema-tema kecil dan untuk pematerinya mungkin di webinar karena kan pelaksanaannya kegiatannya webinar ya selama pandemi ini kan. Jadi teman-teman bisa diskusikan untuk ke Bu Uli seperti itu. Tapi untuk surat menyurat itu bisa dengan Bu Uli atau dengan dosen pembimbing masing-masing. Untuk format laporannya nanti akan di-share sama Bu Uli dan nanti format pengumpulan laporan itu teman-teman mengumpulkan laporan dan menyelipkan artikel jurnalnya. Nah, minimal adalah draft yang sudah dikumpulkan. Nah, langsung aja ya teman-teman kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Uli terkait dengan pengakuan tadi, nanti di sini ingin bertanya kepada Bu Uli terkait dengan praktikum 1. Untuk absen sudah ya, karena nanti absen itu bagian dari penilaian juga ya dari praktikumnya. Untuk yang praktikum 2 coba saya cek siapa aja.
Ini ada beberapa ya, untuk yang praktikum 2 ada Helen, ada Stella ya, Stella. Nah ini untuk praktikum 2 sendiri. Nah tadi mau saya pisah karena tadi buru-buru, jadinya kegabung gitu. Jadi untuk yang praktikum 2, untuk mungkin ada beberapa yang pelaksananya udah. Jadi kalau ada yang belum, mungkin masih ada juga yang beberapa yang belum melaksanakan magang karena masih di wilayah masing-masing, misalnya di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, atau mungkin ada yang tinggalnya di Jawa. Kalau di Jawa malah sebenarnya peluang untuk mendapatkan lokasi magang yang lebih luas dan beragam itu mungkin lebih mudah gitu ya dibandingkan kalau di Kalbar gitu kan. Nah kalau yang memang ada beberapa mendapat kendala itu bisa konsultasikan ke saya, karena ada beberapa sebenarnya memang bisa menjadi lokasi magang itu untuk di daerah-daerah, misalnya di Kemenkumham. Kalau yang ada di imigrasinya berarti di imigrasinya, di dinas sosial tenaga kerja bisa, di dinas di Sesnaker, kemudian dinas pariwisata yang ada di kabupaten masing-masing juga bisa, kemudian di Sporapar, di Snaker, intinya di kantor-kantor yang memang menerima magang ditanyakan dulu bisa menerima magang atau enggak. Lebih baik lagi kalau memang lokasi magangnya itu ada hubungannya dengan teori-teori yang dipelajari kita di program studi hubungan internasional gitu. Karena kadang-kala ada juga yang magangnya misalnya dinas pertanahan. Nah, itu jadi kendala dinas pertanahan atau BPN ya. Itu jadi kendala ketika mau analisis magangnya gitu. Bagaimana menghubungkan teorinya gitu kan. Akhirnya pakai teori yang sangat general, misalnya globalisasi gitu. Nah, jadi kendalanya di situ gitu. Jadi kalau diusahakan kalau yang magang lokasi magangnya itu ada hubungan dengan aplikasi teori-teori dan konsep yang ada di program studi hubungan internasional gitu. Supaya nggak ada kendala nanti ketika mau analisis magang, susah mencari teori dan konsep yang berhubungan dengan kegiatan magang yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Nah itu aja. Kemudian untuk yang magang juga jangan lupa surat tugasnya itu karena memang apalagi kalau yang magangnya di lokasi yang jauh, itu lebih baik lampiran-lampiran yang ada di dalam laporan magang itu disiapkan dari awal. Jadi ketika magang itu sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing magang di sana. Jadi nggak perlu kita kesulitan nanti ketika harus kembali lagi ke lokasi magang karena kita belum mendapatkan tanda tangan yang memang dibutuhkan baik dalam pengesahan, dalam jurnal harian. Nah itu lebih baik disiapkan di awal gitu. Jadi format atau pedoman magang yang ada itu sudah memang dipegang sebelum Anda turun ke lokasi magang supaya memudahkan kalian nanti dalam administrasi kelengkapan laporan magang. Itu aja. Karena banyak kendalanya kayak gitu. Udah selesai magang, laporan udah jadi, tanda tangan. Akhirnya kan agak susah, apalagi kondisi sekarang pandemi. Semakin sulit untuk misalnya kita kembali ke lokasi magang lagi gitu. Itu aja tambahan saya untuk yang praktikum 2. Mungkin ada pertanyaan? Kedengaran nggak ya? Karena memang berisik sekali ketinggalan. Dengaran masih. Dengaran Bu. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bu Uli terkait dengan praktikum 1 atau praktikum 2. Mungkin terkait dengan lampiran apa yang diselipkan atau format laporan bisa didapat di mana gitu. Ibu berarti tema yang praktikum 1 itu tema-tema kecilnya harus didiskusikan dengan Bu Uli ya? Dan pematerinya juga ya Bu? Maaf Bu, Ibu mic-nya belum terbuka Bu. Sorry. Udah ngomong panjang lebar. Sebenarnya diskusikannya sama pembimbing masing-masing.
ke saya itu untuk merekapnya. Jadi supaya antara tema yang satu dengan tema yang lain nggak overlap gitu. Nah, karena kan kelompoknya banyak sekali nih, ada 9 apa? Ya 9 ya. Nah, jadi kan kemungkinan temanya itu kan takutnya ada kesamaan gitu. Jadi jangan sampai ada kesamaan antara tema yang satu dengan tema kecil yang satu dengan tema kecil lainnya. Berarti ke Bu Uli dulu ya, baru ke pemimpin. Apa? Berarti untuk tema ke Bu Uli dulu. Iya ke saya. Gitu. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Praktikum 1 dan praktikum 2. Mungkin sudah, oh ya. Lagi Bu, mohon maaf izin. Rizky ya, apa nih? Izin. Kem katanya. Ah, kenapa tuh? Karena deadline. Oh, deadline. Oke. Untuk deadline sendiri sama ya untuk praktikum 1 dan praktikum 2 sampai waktu pengumuman nilai itu berakhir. Gitu. Jadi sama dengan ujian akhir. Jadi sebisa mungkin sebelum ujian akhir dilaksanakan itu sudah fix kegiatannya karena belum laporan apalagi kan. Nah, jadi kegiatannya sebelum ujian akhir itu sudah terjadi, lebih baik lagi sudah jadi laporannya gitu. Jadi pengumuman nilainya sama dengan pengumuman nilai untuk mata kuliah yang lain gitu. Jadi deadline-nya sampai berakhirnya atau ditutupnya siakat gitu. Sampai ditutupnya siakat. Baik, untuk penilaian ini tadi Bu Uli bilang deadline-nya sampai ditutupnya penilaian di siakat. Jadi diharuskan untuk kegiatannya sebelum UAS ya Bu ya, sudah dilaksanakan ya Bu. UAS gitu, karena belum laporannya lagi kan. Baik Bu, ini dari Arum, untuk praktikum 2-nya ada pembimbing ya Bu ya? Ada pembimbing, praktikum 2 ada. Tadi itu pembimbing 2, pembimbingnya saya, Bu Laras, Bu Dewi, Bu Nur, Pak Ori, satu lagi siapa ya? Bu Nur, saya, ya 5 ya. Pak Saher tadi kata Ibu. Enggak, Pak Saher Miko enggak. Bu Elita kayaknya. Nah, jadi 6 itu ya. Itu nanti di-share sama Ibu ya Bu ya? Nama-namanya Ibu share. Nanti teman-teman dua itu rata-ratanya udah pegang kayaknya. Kalau yang belum pegang nanti komunikasi ke saya aja. Atau nanti saya share ke itu, biasanya sih ke HI Unten tuh. Nanti saya minta tolong Joy untuk nge-share lagi gitu. Biasanya tahun kemarin kan share lewat Joy juga gitu. Jadi lebih gampang untuk nguploadnya. Ya, mungkin nanti teman-teman untuk pembimbing praktikum 1 atau 2 nanti bisa dilihat di Instagram HI Unten, atau mungkin nanti Ibu bisa share ke angkatannya masing-masing ya Bu ya, perwakilan. Bu, ada yang tanya lagi terkait dengan ada batas ini nggak, minimal atau maksimal untuk peserta webinar seperti itu? Peserta webinar nggak ada minimal. Kalau maksimal sih bebas aja selama kuotanya mencukupi, mau 1.000 pun silahkan. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tadi sudah deadline peserta webinar terkait dengan pembimbing. Sedang magang nih Bu itu Laras. Oh ya, yang sedang magang ya Bu. Oke. Untuk yang sidang magang itu dikembalikan ke pembimbing masing-masing, karena di kasus yang tahun-tahun kemarin pun ada yang pembimbing magang tuh beliau tidak melaksanakan sidang magang, jadi laporan magang diserahkan udah langsung keluar nilainya. Kalau pembimbingnya saya tetap ada sidang magangnya, jadi ada proses presentasi, kemudian konfirmasi data atau ada kekurangan atau revisi yang perlu diperbaiki oleh mahasiswa tersebut gitu. Jadi saya kembalikan ke dosen pembimbingnya masing-masing, karena kan kewenangan mengeluarkan nilai kan dari itu, walaupun secara alur harus ada sidang magangnya gitu. Jadi sidang magang itu pun tidak mesti dihadiri oleh banyak orang, misalnya meet-nya hanya saya sama mahasiswanya pun nggak masalah gitu, karena itu kan hanya konfirmasi aja gitu, kegiatan magangnya seperti apa, kendala magangnya seperti apa gitu.
Kalau ada peserta malah lebih bagus, mungkin kan bisa memberikan informasi lebih luas mengenai apa yang mahasiswa tersebut lakukan selama magang gitu kan. Jadi untuk adik-adiknya jadi punya pandangan lagi mengenai nanti tahun depan mau magang seperti apa. Ya, baik Bu, berarti terkait dengan pelaksanaan sidang magang praktikum 2 itu bisa dikomunikasikan langsung dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya Bu ya? Iya, dikomunikasikan Serta dan lain-lain ya teman-teman. Jadi Iya. nanti sering berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya untuk pelaksanaan sidang tadi. Jadi teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan praktikum 1 dan praktikum 2? Untuk sidang magangnya sendiri pun itu karena dari lokasi magang itu kan sudah mengeluarkan nilai. Jadi selama ini belum ada yang di sidang magangnya itu dari kantor tempat dia magang yang ikut hadir juga di sidang magang. Selama ini sih belum pernah. Tapi kalau mengundang pembimbing waktu magangnya malah lebih bagus gitu. Tapi selama ini karena biasanya juga kan sidang magang kan luring ya kan, jadi biasanya waktunya nggak pas atau apa, jadi memang belum pernah satu meja lah hitungannya, misalnya antara pembimbing di kampus dengan pembimbing di lokasi magang dan si mahasiswa gitu. Jadi cuma pembimbing di kampus aja yang melakukan sidang magangnya. Ibu ada pertanyaan lagi dari Reski Apriliantini, itu mungkin terkait dengan teknis tanda tangan pembimbing ya Bu ya? Nah itu bagaimana ya Bu? Nah ini seharusnya sih memang harus ditandatangan itu, karena itu kan harus ada proses bimbingan. Karena itu nanti kan bisa digunakan juga untuk nanti akreditasi bahwa ada proses bimbingan selama laporan magang gitu. Biasanya lampiran di belakang ya Bu ya? Iya, yang bagian belakang sekali, yang di lampirannya. Makanya saya mintakan untuk yang mau turun ke lokasi magang itu dia harus bawa semua format yang ada, format laporan magang itu. Jadi bisa diisi dan ditandatangani waktu dia di lokasi magang. Jangan sudah pulang ke rumah baru mau minta lagi, taunya susah untuk meminta tanda tangannya gitu. Kendalanya banyak yang gitu. Jadi lama laporan magangnya karena menunggu tanda tangan pembimbing atau tanda tangan di lampiran-lampiran di belakangnya itu gitu. Karena memang banyak sekali lampiran yang perlu ditandatangani oleh pembimbing di lokasi magang gitu. Bu, itu terkait dengan format itu ada di format laporan ya Bu ya? Ya, format laporan. Tuh, dari itu bisa minta di mana ya Bu? Format laporan ini. Kalau format laporannya itu bisa minta di mana ya Bu? Format laporan ada di saya. Nanti yang mau saya share ke Joy itu juga, itu format laporan magang. Jadi nanti teman-teman yang praktikum 1 dan praktikum 2 mohon dilihat untuk pedoman penulisan laporan ya. Sudah disediakan oleh program studi. Nanti dipublish, kalau mau secara personal minta ke saya pun bisa gitu. Ya. Jadi Bu Lili bisa secara personal atau teman-teman bisa menunggu dari Joy nanti men-share. Oke, baik, tadi sudah untuk pertanyaan Reski Apriliantini. Mungkin ada lagi? Ingin bertanya tadi terkait dengan deadline sudah, format laporan sidang magang praktikum 2. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Untuk praktikum 1 belum nggak ada kendala atau mungkin sudah ada ancang-ancang siapa yang mau diundang atau apa gitu? Ya, teman-teman udah ada dapat ide mungkin terkait dengan praktikum 1, mungkin terkait dengan tema kecil. Mumpung ada Bu Uli di sini, jadi bisa diskusi gitu ya istilahnya. Mungkin ada rekomendasi Materinya boleh dari luar ya Bu ya? Boleh banget. Kemarin apalagi kalau daring kan? Ya daring. Sebenarnya ini kan karena kondisi mau ada
keleluasaan untuk melaksanakan luar jaringan, saya rasa sih nggak, kalau ada yang mau melaksanakan secara luar jaringan silahkan gitu, tapi selama protokol kesehatan tetap ditegakkan gitu. Jadi kalau tahun lalu kan wajib tuh semuanya harus daring ya. Nanti kalau sekarang silahkan, kalau memang mau ada yang mau mengadakan secara luar jaringan silahkan gitu. Karena memang udah ada edaran juga kan, udah boleh melakukan secara luring. Ya, belum ada Bu. Ya, izin bertanya Bu, apakah untuk jadwal webinarnya harus disesuaikan dengan kelompok lain? Mereka tanya Bu, untuk jadwal webinarnya apa harus disesuaikan dengan kelompok lain atau mungkin bebas gitu? Mungkin supaya nggak bentrok ya Bu. Iya, sebenarnya sih lebih bagus kan tiap minggu, misalnya dua tiap minggu terjadwal dua kelompok gitu ya. Tapi kan biasanya ada kendala dari pembicaranya misalnya nggak bisa di hari itu. Nah, berarti kan otomatis nggak bisa dilaksanakan di hari yang terjadwal misalnya. Itu sebenarnya dikembalikan aja kepada timnya gitu. Idealnya memang di tiap minggu itu dua, jadi supaya nggak bentrok dan semua bisa hadir di webinar tersebut gitu. Tapi kalau kita melihat pengalaman yang tahun lalu kan seperti itu gitu kan, walaupun sudah terjadwal, ada beberapa kelompok juga yang tetap di luar jadwal karena memang menyesuaikan dengan jadwal pembicaranya itu. Bu, mungkin saya mau tanya Bu, terkait dengan peserta ini harus urutan atau bisa bebas umum atau bagaimana ya Bu? Boleh bebas gitu. Apalagi kalau pembicaranya kan pembicara nasional atau cakupannya juga kan bisa dari program studi lainnya gitu. Kita buka saja, kita memberi pengetahuan yang lebih luas juga kan kepada mahasiswa lain atau mungkin pelajar yang mungkin yang nanti mau masuk ke program studi HI gitu. Kan sama saja dengan kegiatan promosi kita kan, kegiatan promosi program studi HI ke dunia luar. Berarti bisa bersifat umum ya Bu ya? Bukan hanya UNAN atau HI aja ya? Nggak mesti. Teman-teman pesertanya bisa bebas ya, jadi tidak perlu mencari peserta dari sesama HI, menunggu peserta gitu. Jadi bisa sifatnya bebas, semakin banyak dari luar semakin baik sebenarnya. Sarana promosi, jualan kita harus banyak jualan nih. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ibu, untuk yang pemateri dari luar itu Bu, tanda apa sih ya? Biasanya kan kita kan ngasih sertifikat ya Bu ya. Itu kita ngasih ke pemateri itu sertifikat dan surat tugas atau bagaimana Bu? Ini mungkin yang biasa informasi ke teman-teman gitu ya. Surat apalagi kalau akademisi itu kan sekarang kalau untuk kinerjanya, kalau dia menjadi pembicara itu setidaknya harus ada surat tugas. Jadi memang kita nanti akan mengeluarkan surat tugas kepada si pembicara untuk ya memudahkan secara administratifnya mereka juga gitu kan. Kalau surat tugas itu nanti dikeluarkan dari fakultas ya Bu ya? Ya, dari fakultas. Berarti nanti yang kelompok melaporkan ke Ibu gitu ya? Atau saya melaporkan nanti tugasnya nanti dibikinkan, yang tanda tangan sih dekan sih yang lebih sahnya gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengundang pemateri, nanti dari fakultas akan memberikan surat tugas ya Bu ya? Ya, pada akhirnya lah kepada pemateri dan sertifikat seperti itu. Nanti teman-teman mohon melaporkan itu ke dosen pembimbingnya masing-masing. Nanti biar diurus ya Bu. Iya. Mungkin itu ya Bu. Ada lagi mungkin teman-teman? Nah kalau untuk pembukaan, biasanya kan makanya tadi ada yang nanya bentrok atau enggak, berarti kalau pembukaan, kalau memang pembukaannya mau minta saya yang membuka, berarti memang harus jadwalnya disesuaikan gitu kan. Kalau tidak perlu pembukaan dari saya, ya berarti ya nggak masalah gitu, dipilih jadwalnya gitu. Karena kan kadang ada Tapi berarti nggak apa-apa ya kalau Ibu yang misalnya
teman-teman minta ibu untuk membuka gitu ataupun enggak Boleh. itu juga nggak apa-apa. Selama misalnya waktunya memang saya ada dan tidak ada kegiatan lain, saya akan coba fasilitasi pembukaan. Oke, teman-teman, sepertinya informasinya ini ya udah menyeluruh. Jadi Bu Uli juga bersedia untuk menjadi pembuka di setiap kegiatan webinar teman-teman, tapi melihat kondisi waktu. Jadi kalau tidak bentrok, Bu Uli akan fasilitasi, tapi kalau bentrok dengan jadwal lain ya mungkin bisa mandiri ya Bu ya, menyelenggarakannya seperti itu. Oke. Ada lagi Bu, ini sepertinya mungkin teman-teman nggak ada, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin. Oh iya, kalau yang ngambil kampus mengajar itu berarti ketentuan laporannya dan segala macamnya itu sesuai dengan yang kampus mengajar ya, sesuai output dari kampus mengajar, walaupun sama-sama nanti konversinya praktikum 1 atau praktikum 2, tapi output yang harus diselesaikan itu disesuaikan dengan program yang diambil gitu. Jadi kampus mengajar mungkin kalau Karens ini belum tahu ya Karens ya kapan berangkatnya. Jadi nanti disesuaikan dengan itu karena jadinya Karens ikut ya magang biasa dulu ini karena program yang ke Korea itu kan belum berjalan gitu kan. Jadi disesuaikan dengan program yang untuk yang ikut kampus Merdeka, sesuaikan dengan outputnya sesuai dengan programnya sendiri ya. Jadi terkait dengan kampus mengajar ya Bu ya. Ya tadi absennya bisa masuk nggak ya linknya? Kok saya nggak bisa masuk tadi absen linknya? Saya bisa sih Bu tadi yang di atas ya Bu ya, yang paling atas ya, kan di atas lagi. Udah coba. Bisa ya nanti saya coba lagi lah. Nah teman-teman di kelas jangan lupa untuk absen ya. Itu mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi Bu Uli bilang terkait dengan tema, jadi teman-teman ada tema-tema kecil yang ingin ditanyakan, karena tadi Bu Uli notice bahwa untuk tema-tema kecil bisa didiskusikan dulu kepada Bu Uli supaya tidak bentrok dengan kelompok-kelompok lain seperti itu. Dan mungkin bisa diskusi terkait dengan pemateri-pemateri yang webinar seperti itu. Seharusnya kan jadwalnya jam 9 nih kan, sengaja memang saya karena pasti pembukaannya cuma sebentar, kasihan mahasiswanya nunggu kelamaan. Tadi tuh kayaknya nggak ada pembukaannya, saya masuk jam 8:10 gitu, kayaknya disuruh ke rumah masing-masing. Oh iya kak? Ya kayaknya disuruh ke rumah masing-masing ya teman-teman. Tadi soalnya tadi masuk udah langsung Bu Ida, terus ada chat gitu dari admin disuruh di breakdown ke rumah masing-masing gitu. Jadi saya memang tadi kan agak telat gitu. Iya benar. Hari perdamaian. Ya, untuk tema besarnya itu tema yang tahun ini 2021 yang dari PBB. Tema perdamaian internasional recovery better for an equitable and sustainable world. Yang terakhir kemarin ya Bu ya, 21 September kemarin. Teman-teman nanti bisa melihat sidangnya itu, nanti bisa menjadi referensi untuk isu-isu yang bisa diangkat. Iya. Iya, Hari Perdamaian Internasional. Oke, Adit.
Baik, terima kasih banyak, Bu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mas, Ada lagi mungkin pertanyaan? Perkuliahan belum ada informasi ya Bu ya untuk tatap muka ya Bu sejauh ini. Iya. Tapi sebenarnya dikembalikan ke dosen masing-masing ya. Kayaknya ada beberapa dosen yang masih belum mau untuk melaksanakan tatap muka. Jadi sebaiknya dikomunikasikan aja ke itu. Memang sih sudah dibuka kesempatan untuk tatap mukanya itu gitu. Tapi kalau melihat kondisi jumlah kelas, kemudian jadwal kita yang memang rasanya tidak memungkinkan kalau tatap muka karena kita kan jadwalnya kelas AB, pagi itu kelas AB dengan jumlah 40-an, itu ruangannya nggak cukup untuk Snip itu ya Bu ya, rolling itu ya Bu ya. untuk divisip gitu. Jadi harus aula biasanya kan. Tuh. Rasanya lebih bisa diaplikasikan itu dengan jumlah mahasiswa yang harus kita ajar itu lebih mudah diaplikasikan kalau yang masih daring. Karena memang jadwalnya juga itu kan dirancang jadwal daring itu. Makanya jadwalnya bisa sama-sama gitu kan. Kalau tatap muka itu nggak bisa dilaksanakan, tetap nggak bisa dilaksanakan. Mungkin untuk penilaian itu sebenarnya ada persentasenya. Antara nilai dari pembimbing di lokasi magang, untuk yang magang ini ya, pembimbing di lokasi magang dengan pembimbing yang untuk di kampus gitu. Tapi nilai akhir tetap diserahkan kepada pembimbing di kampus gitu, nilai totalnya, karena kan yang mengisi di lembar penilaian untuk dimasukkan ke siakat itu kan yang dari pembimbing yang ada di kampus gitu. Biasanya kalau yang compile sih dibagi dua nilainya, antara nilai dari pembimbing di lokasi magang dengan nilai di pembimbing magang yang di kampus gitu. Karena kan kadang bingung mahasiswa kok nilainya dua nih, kok gimana ini, tetap kewenangan akhir tuh di pembimbing yang ada di kampus. untuk praktikum 2 itu Bu 1 bulan ya Bu ya kegiatannya? Ya, minimal 1 bulan. Kalau ada yang mau perpanjangan, ada yang sampai 2 bulan ada gitu. Ada yang memang mau perpanjang, ada yang sampai 3 bulan juga ada. Gitu. Jadi memang permintaan dari kantornya gitu. Jadi kita tinggal mengeluarkan surat lagi, karena kan memang untuk surat tugas itu kan 1 bulan ya kegiatannya gitu. Tapi kalau yang mau perpanjang berarti nanti harus komunikasi lagi ke program studi untuk dibuatkan surat tugas untuk perpanjangan magangnya itu. Oh, di share-nya sekarang pun boleh. Nanti saya share ke salah satu dulu ya, bentar ya. Atau saya tampilkan di sini ya? Kalau bisa mungkin lebih baik ditampilkan aja. Ditampilin aja? Ya, kalau mereka mintanya mungkin kalau bisa dan Ibu berkenan untuk ditampilin sekarang Bu, untuk nama-nama anggotanya. Oke, bentar ya. Ini saya share. Teman-teman, Ibu lagi di luar soalnya. Mana tadi? Hilang pula.
Center itu ya, kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya. Kelihatan Bu. Kelihatan nggak? Nah, bisa. NIM 1 sampai 12 tuh Bu Ira, 14 sampai 24 saya, 23 sampai 35 NIM-nya Pak Sariniko, 36 sampai 46 Bu Elita, 47 sampai 56 Bu Nur Fitri, 57 sampai 67 Pak Ori, 57 sampai 67 Pak Ori, 68 sampai 77 Bu Dewi, Pak Adit ini masih Pak Adit nih ya, 79 sampai 91 itu Pak Adit, 93, 9, kok ini ada double ya? Rifdah Zalfa Sofiani ini NIM-nya berapa nih ya? Kok sama 92, oh memang di bawah ya? Berarti 92 sampai 101 Bu Laras ya? Itu ya? Jadi saya share di chat saya. Saya share di chat ya. Saya cukup jelas lah ya, nanti saya kirim lewat WA aja lah. Oke, cukup jelas ya tadi. Yang praktikum 2 belum ya, ada perubahan lagi tuh, mau dirubah dulu. Yang pasti itu 6 itu tadi, 6 pembimbingnya. Saya, Bu Laras, Bu Dewi, Bu Elita, Pak Ori, Bu Nur. Karena ada sekitar 30-an orang. Ya. Jadi satu kelompok itu sekitar 5 sampai 6 orang. Dalam satu kelompoknya ya. Baik, tadi mungkin teman-teman sudah screenshot ya sekilas, itu sudah bisa ada gambaran untuk teman-teman sekelompoknya mungkin, dan nanti bisa berdiskusi terkait dengan tema kegiatan seperti itu. Untuk yang nama-nama praktikum 2 menyusul ya Bu ya? Belum, maaf. Sebenarnya sih udah mau saya bagi, cuman kan belum ada tantangan Pak Dekan. Jadi harus tunggu tantangan Pak Dekan dulu di bawahnya. Yang praktikum 2 nanti teman-teman bisa menunggu ya. Nanti angkatannya lah salah satunya, ke Reski atau ya ke Reski lah paling enggak. Atau ke Arum. Perwakilan angkatan atau lewat Instagram seperti itu. Oke, baik teman-teman, tadi sudah nama-nama anggotanya sudah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan pelaksanaan, tadi sudah terkait dengan pelaksanaan penyusunan laporan,
tentang pelaksanaan kegiatan juga sudah. Kalau ada kendala dengan pembimbing, misalnya susah untuk berkomunikasi atau apa, nanti komunikasinya ke saya aja, nggak apa-apa. Jadi kegiatannya tetap jalan. Jadi jangan sampai kalian nunggu pembimbingnya confirm, baru kalian laksanakan kegiatannya, karena nanti pasti akan lama gitu. Jadi kalau ada kendala, misal dengan pembimbingnya, confirm ke saya aja dulu, kegiatan ini bisa nggak Bu? Saya bilang oke, udah laksanakan aja. Biasanya pembimbingnya tuh sudah terima jadi gitu, langsung jadi laporan gitu, ada yang gitu modelnya gitu ya. Jadi supaya nggak ada kendala kegiatan gitu kan, yang sampai terhambat kegiatannya, komunikasi ke saya aja gitu ya. Ya Bu. Ya. Baik, tadi Bu ada Salsa Nabila kayaknya ingin mengangkat tangan. Ini tadi mengangkat tangan mungkin Salsa. Iya Bu, Laras terima kasih. Mohon izin Bu Uli, saya ingin bertanya. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus wajib ngubungin ke dosen pembimbingnya dulu ya Ibu? Iya. Infokan ke beliau adalah pembimbing praktikum 1, kemudian karena memang ada beberapa dosen mungkin kan yang memang bukan backgroundnya dari HI, jadi biasanya takutnya ada kendala di dalam proses persetujuannya itulah gitu ya. Jadi diinfokan saja ke beliau, kemudian komunikasi. Lebih baik sih sebenarnya kalau ketika kalian mengkomunikasikan ke dosen tersebut, sudah siap, saya mau laksanakan kegiatan ini Pak untuk praktikum 1. Nah, jadi stepnya udah jelas, oh iya, oke, udah dia tinggal oke kan gitu. Jadi nggak lama lagi prosesnya gitu. Karena kalau SK pun kami kan sebenarnya masing-masing sudah tahu. Karena kan SK kan sudah di-share gitu. Kami sudah tahu kami menjadi pembimbing praktikum di program studi apa. Kemudian karena kalau kegiatan itu kan masing-masing prodi itu bisa beda-beda gitu kan. Tuh. Jadi supaya kalau saya sih nggak mau repot gitu, maksudnya nggak mau terlalu sering misalnya berkomunikasi hanya untuk menanyakan hal-hal misalnya kecil, lebih baik kita to the point aja, Pak ini atau Bu, kami mau mengadakan praktikum 1, kami mau melaksanakan praktikum 1 dengan tema ini, kegiatannya ini, bagaimana Pak? Gitu, atau Bu. Jadi to the point gitu. Karena kalau secara SK kami udah tahu tugas kami itu apa gitu, seharusnya Pak gitu. Ya, jadi teman-teman untuk yang terkait dengan tadi yang ditanyakan, jadi setiap dosen pembimbing itu sebenarnya dia sudah mendapatkan SK ya Bu ya, di mejanya sudah tugasnya kami harus apa gitu. Ya, nama setiap kelompok yang dibimbingnya seperti itu. Jadi setiap pembimbing hanya menunggu konfirmasi dari kelompok aja seperti itu. Nah, teman-teman ketika sudah dapat itu konfirmasi kalau beliau membimbing, dan akan lebih baik langsung menyodorkan temanya, pematerinya, sehingga bisa berdiskusi seperti itu. Jadi lebih cepat ya Bu ya. Artinya komunikasi ke saya aja gitu. Ada kendala. Kalau ada kendala apa-apa nanti bisa hubungi Ibu Uli. Kendala dengan pembimbing mungkin ya Bu ya, pembimbing yang sudah dihubungi apa-apa, nanti teman-teman langsung bisa koordinasi dengan Bu Uli seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Jadi tadi Bu Uli sudah menginformasikan kalau ada kendala teknis apapun, baik dengan pembimbing atau di kegiatan, itu bisa langsung koordinasi dengan Bu Uli langsung seperti itu ya teman-teman. Jadi diharapkan tidak terjadi miskomunikasi.
Baik Bu, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Intinya kalau yang untuk praktikum 1 intinya artikel ya, udah jadi artikel. Belum publis itu nggak masalah, yang penting bentuknya sudah bentuk artikel gitu. Karena kalau kadang-kala kalau mau publis misalnya kita mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 5, ya Bu Laras waktunya kan agak lama. Kalau misal memang sudah siap dari sekarang ya mungkin dalam bulan depan atau 2 bulan kemudian mungkin kalau Sinta 5 masih mungkin lah ada peluang. Tapi susah juga gitu. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa langsung publikasi nggak bisa publikasi dulu baru keluar nilai, takutnya nilainya terlambat gitu keluarnya. Jadi memang makanya saya tidak mewajibkan harus publikasi di semester yang sama gitu. Jadi kalau mau dipublikasikan nanti terpublikasi di semester lainnya pun nggak apa-apa gitu. Karena itu kan untuk membantu akreditasi kita juga gitu, publikasi dari mahasiswa, publikasi dari dosen, itu membantu untuk meningkatkan akreditasi kita. Bentuk draft ya Bu ya? Lebih kepada bentuk draft minimal bentuk draft ya. Ya. Draft yang sudah dipublish gitu ya, dicoba untuk dipublish ya Bu ya? Iya, draft yang udah siap. Nanti draftnya diselipkan di laporan praktikum teman-teman. Iya. Ya. Jadi walaupun nanti outputnya artikel bukan berarti tidak mengerjakan laporan praktikumnya tetap dikerjakan seperti itu. Tapi nanti ada tambahan yaitu artikel ya teman-teman. Sama yang magang juga ya Bu ya, ada laporan magang juga ya Bu ya, praktikum juga. Perlu dilengkapi. Yang formatnya nanti dari fisik sudah menyediakan, jadi teman-teman dimohon untuk melihat format itu seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, teman-teman yang ingin ditanyakan. WA aja ke saya pun nggak apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa komunikasi langsung ya dengan Bu Uli. Jika dengan kendala atau mau sharing apapun nanti Bu Uli bisa memfasilitasi seperti itu. Baik Bu, ini sudah atau bagaimana Bu? Ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa sih udah itu aja. Sudah teman-teman, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditambahkan, yang ingin ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Kalau tidak ada, tadi dulu sudah sangat komprehensif ya. Jadi sudah menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan magang, pembekalan, pelaporan, bahkan ada kendala-kendala teknis itu Bu Uli siap memfasilitasi. Jadi saya rasa teman-teman tidak perlu kesulitan, bahkan walaupun daring teman-teman bisa berkomunikasi lewat handphone ya dengan sesama teman-temannya. Jadi sepertinya tidak ada kesulitan. Jadi hanya kemauan saja untuk bisa mengadakan kegiatannya lebih cepat seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Uli Nujulian SIPMSI atas waktu yang diberikan pemaparannya, dan terima kasih kepada teman-teman HI Angkatan 2018 dan 2019 yang bersedia juga untuk menghadiri pembekalan praktikum 1 dan praktikum 2 seperti itu. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Uli. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, semoga lancar ya teman-teman. Amin. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Baik, yang mau live